protes. Para sahabat ini merasakan sesuatu yang janggal. Kenapa ini Ukasah mau menyampaikan dan tega-teganya membalas daripada Rasulullah? Maka akhirnya apa? Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah. Bilal, tolong engkau ke rumahnya Fatimah, ambil itu pecutan kuda dan bawa kemari. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hitungan 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita masih berada di bulan Maulid, di mana manusia agung, manusia pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke permukaan bumi ini. Karena beliaulah akhirnya kita mengenali Islam, karena perjuangan, pengorbanan dan mujahadahnya sehingga kita mengenali al-Islam ini. Untuk mengenang jasa, mengenang kebaikan, mengenang keteladanan yang dilakonkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa terlalu banyak cerita, terlalu banyak riwayat bagaimana Rasulullah kekasih Allah ini memerankan hidupnya sebagai teladan kita, sebagai contoh yang baik bagi kita. Sehingga mari kita berupaya di bulan Maulid ini untuk mencoba terus-menerus berupaya meneladani apa yang sudah dilakonkan oleh beliau. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu jauh jaraknya ketika surat An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa araitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya ketika sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa araitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini, agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka bertasbih, mereka beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mesti kita yakini sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu lama ayat surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sakit. Ketika dalam keadaan sakit, Rasulullah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan orang-orang ke masjid. Berkumpullah orang jamaah di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Rasulullah mulai berkhutbah, menyampaikan kepada seluruh umat yang hadir pada waktu itu. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin, jika sekiranya semasa hidup saya ada yang terzolimi, ada yang tersakiti, atau boleh jadi saya melakukan kesalahan kepada kita semua, baik itu saya sengaja atau tidak, sampaikan hari ini kepada saya, siapa yang pernah terzolimi oleh saya. Ketika Rasulullah memulai khutbahnya menyampaikan kepada jamaah, semuanya terdiam. Semuanya tidak ada yang menjawab. Lalu diulangi oleh Rasulullah sekali lagi. Jika sekiranya kaum muslimin, sahabat-sahabatku sekalian, semasa hidup saya ada yang terzolimi oleh saya,
maka acungkan tangan, sampaikan kepada saya. Diulangi oleh Rasulullah kedua kali. Maka oleh Rasulullah diulangi lagi. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabatku sekalian, jika ada yang selama hidup saya terzalimi, maka sampaikan kepada saya. Saya kepingin minta kisah, saya kepingin minta dibalas. Pada saat yang ketiga kali ini semuanya terdiam. Tapi tiba-tiba berdiri seorang kakek yang bernama Ukasha. Ukasha mengacungkan tangan, saya Rasulullah. Akhirnya Ukasha menyampaikan, ketika kita sama-sama berperang dan memenangkan peperangan itu, lalu kemudian kudaku dan kudamu, kata Ukasha, itu berdampingan. Ketika saya turun dari kuda ingin mencium paha Rasulullah, tapi Rasulullah tiba-tiba memecut kuda dan pecutan itu mengenai perut saya. Saya ingin balas ya Rasulullah. Ketika Ukasha menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW tentang terpecutnya dia yang mengenai perut beliau, para sahabat tegang. Para sahabat ini protes. Para sahabat ini merasakan sesuatu yang janggal. Kenapa ini Ukasha mau menyampaikan dan tega-teganya membalas daripada Rasulullah? Maka akhirnya apa? Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah. Bilal, tolong engkau ke rumahnya Fatimah, ambil itu pecutan kuda dan bawa kemari. Bilal bin Rabah lalu bergegas untuk ke rumahnya Fatimah mengambil yang namanya pecut kuda. Ketika sampai di rumah, Fatimah terkaget. Untuk apa ini pecutan kuda? Bukankah Rasulullah sakit? Bukankah Rasulullah ini dalam kondisi sakit? Dia mau kemana? Kata Ukasha, kata Bilal bin Rabah bahwa ini akan dilakukan oleh seorang Ukasha mengkisas ayahanda Muhammad SAW kepada beliau, disampaikan oleh Bilal bin Rabah kepada Fatimah. Akhirnya ringkas cerita, ketika Bilal bin Rabah sampai di masjid, diserahkanlah kepada Rasulullah pecutan kuda. Pecutan kuda itu diserahkan pula kepada Ukasha. Ukasha, ini pecutan kudanya. Silahkan balas saya. Silahkan kisah saya. Lalu kemudian Ukasha memegang dan mengambil pecut itu. Lagi-lagi Ukasha membuat tegang para jamaah. Ya Rasul, ketika engkau memecut dan mengenai perut saya, apakah sengaja atau tidak? Saya pada saat itu tidak memakai baju, sehingga pecutan itu mengenai perut saya. Maka saya dalam membalas ini juga kepengen Rasulullah tidak menggunakan baju. Baik Ukasha. Akhirnya Rasulullah pun membuka bajunya. Terlihatlah badannya, terlihatlah kulitnya. Manusia agung, manusia suci, manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah oleh Rasulullah, maka Ukasha siap untuk membalas dan mengkisas. Tapi begitu Ukasha ingin mendekati Rasulullah dan ingin memecutkan pecutan kuda tadi, tiba-tiba Ukasha itu menabrak Rasulullah. Dia peluk, dia cium Rasulullah. Ketika itu pula sahabat-sahabat yang lain merasa terharu. Ketika dia sedang memeluk, mencium Nabiullah Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun bersabda, kalau kalian ingin melihat ahli surga, inilah orangnya. Berlomba-lombalah para sahabat untuk memeluk dan menciumi Ukasha, karena dia sudah diberikan kelapangan, diberikan kesempatan, diberikan kebaikan, dan dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Sahabat-sahabatku, Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu dari sekian banyak cerita yang ditorehkan oleh kekasih Allah Nabiullah Muhammad SAW. Belum wafat dia bermohon kepada siapapun yang pernah terzalimi, siapapun yang pernah dia membuat salah, dia mohon untuk dikisas, untuk dia dibalas. Ini merupakan kesadaran yang sangat-sangat luar biasa
dan tentunya kita juga berupaya untuk mencontoh, meneladani sebelum kita menjelang wafat, sebelum kita meninggalkan dalam kehidupan ini, bermohon maaf kita kepada siapapun yang boleh jadi dalam keseharian kita mendapatkan kesalahan, mendapatkan kezaliman, baik itu sengaja atau tidak. Kita bermohon kepada mereka untuk kita berlapang dada, meminta maaf, dan kita juga dimaafkan. Demikian sahabat-sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meneladani kehidupan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.